Halo teman-teman info fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Cecin dan hari ini saya akan sharing pengalaman saya tentang sebuah lensa yang sangat unik dan sangat imut sekali dari Astory, yaitu Astory 40mm f5,6 untuk Leica M mount. Lensa ini adalah lensa untuk Leica M mount, artinya kita bisa pasang langsung ke kamera Leica M seperti M10, M11, dan Leica M yang lain. Tapi kita juga bisa pasang di kamera mirrorless merek apa saja dengan adapter yang sesuai. Mari kita tinjau desainnya terlebih dahulu. Pertama, Astory ini memiliki lens cap yang sifatnya itu langsung di slot in seperti ini. Jadi bisa dilepas dengan mudah dan juga bisa ditutup dengan mudah seperti ini juga. Nah, selanjutnya dia memiliki aperture ring seperti lensa Leica M pada umumnya, di mana kita bisa putar dari bukaan terbesarnya yaitu f5,6, kemudian f8, f11, f16, dan f22. Kalau kita perhatikan, aperture ring ini sifatnya clickless, artinya kita tidak bisa mengunci di aperture yang kita inginkan. Jadi dia bisa mutar terus begini. Dan tentunya kadang-kadang waktu kita pakai bisa jadi tidak sengaja tergeser. Selanjutnya ada manual focus ring, di mana kalau kita putar, lensa ini akan sedikit memanjang. Dan kalau kita lihat dari indikator jaraknya, lensa ini bisa fokus dekat sampai 40 cm. Dan ini merupakan suatu kelebihan dari lensa ini karena biasanya lensa-lensa Leica M itu bisa fokus dekat hanya sampai sekitar 70 cm atau 1 meter. Bahan lensa ini terbuat dari aluminium dan tersedia dalam dua warna. Yang saya pegang ini adalah yang silver. Ada versi yang hitam juga. Kalau kita lihat dimensinya, ini hanya 3,14 cm dengan berat yang cukup ringan juga, yaitu 144 gram. Jadi kalau kita pasang di kamera yang kecil ya seperti Leica M, ini sangat padu sekali. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih kelebihan lensa yang kecil seperti ini? Nah, menurut Astory, dia punya dua keunggulan utama. Pertama adalah dia memiliki resolving power yang sangat tinggi. Sehingga kalau kita pasangkan ke kamera-kamera yang resolusi tinggi, seperti Leica M11, yang memiliki resolusi 61 megapiksel misalnya. Sony A7R4 juga 61 megapiksel. Dan bahkan kalau kita mungkin pasang ke kamera yang resolusi lebih tinggi lagi, itu masih bisa tajam dan bisa resolve detail. Jadi kalau kita perbesar gambarnya ke 100%, kita masih bisa melihat detail-detail dengan lebih jelas. Yang kedua, yaitu lensa ini bisa mencakupi sensor yang lebih besar dari full frame. Misalnya sensor yang dimiliki oleh Fujifilm GFX ini, yang ukurannya 44 mm x 33 mm. Lebih besar dari full frame yang hanya 36 x 24 mm. Dan kalau kita pasangkan ke Fujifilm dengan menggunakan adapter, saya bisa foto dan hasilnya itu tidak vignette atau tidak gelap di bagian ujung-ujungnya. Kalau kita pasangkan dengan lensa Leica M pada umumnya, yang hanya mencakupi bidang sensor full frame, maka kita akan melihat bagian ujung-ujungnya akan gelap, ya, seperti itu. Menurut saya, kabar baiknya, meskipun kita tidak menggunakan lensa ini kamera medium format seperti GFX, tapi kalau kita pakai di full frame, maka kita akan menikmati vignette yang lebih terkontrol. Artinya, kalau kita foto di kamera full frame, hasil gambarnya di ujung-ujungnya lebih terang daripada lensa Leica yang lain. Yuk kita pasang lensa ini ke Fujifilm GFX dengan menggunakan adapter. Pengalaman saya menggunakan lensa ini sangat menyenangkan karena lensanya kan ukurannya kecil. Jadi meskipun kamera kita besar, maka kita tidak merasa keberatan saat kita bawa kemana-mana.
Selain itu, kualitas gambarnya kalau saya cek karena resolving power-nya bagus, maka kalau kita lihat, kita zoom ke 100%, ini masih bagus banget, penuh dengan detail dan juga hasilnya tajam. Nah, saya juga berpengalaman menggunakan lensa ini, saya pasangkan ke kamera Sony A7R Mark IV punya teman saya, Irwan. Jadi thank you banget kepada Sound Setup atau Irwan yang telah meminjamkan Sony A7R Mark IV-nya. Nah, saat saya pakai, saya cek hasilnya, ketajamannya itu juga tetap bagus banget. Padahal kamera itu memiliki sensor yang tidak mudah untuk ditaklukkan, yaitu sensor yang paling banyak megapikselnya saat ini, yaitu 61 megapiksel untuk kelas full frame. Jadi benar-benar lensa ini telah memenuhi janjinya sebagai lensa kecil tapi memiliki resolving power yang luar biasa. Nah, kalau teman-teman suka bokeh atau membuat latar belakang blur, jelas lensa ini bukan lensa yang tepat. Karena bukan maksimumnya hanya 5,6, akan sulit untuk membuat latar belakang yang sangat blur atau yang bokeh banget. Tapi kalau kita cukup dekat dan menggunakan f5,6, thanks kepada jarak fokus minimum lensa ini yang hanya 40 cm, memungkinkan untuk mendekati subjek dan membuat latar belakang terkesan blur seperti pemandangan kota Jakarta di belakang. Ya. Lensa 40 mm mungkin tidak sepopuler 35 atau 50 mm, tapi beberapa tahun belakangan itu saya menyaksikan banyak sekali lensa 40 mm yang menurut saya adalah lensa dengan jarak fokal yang standar atau normal, yang mirip dengan mata manusia. Bahkan lebih mirip daripada 50 mm yang menurut saya agak lebih sempit daripada pandangan mata manusia, dan 35 atau 28 itu sedikit terlalu lebar. Maka 40 mm ini rasanya pas banget kalau kita ingin mendokumentasikan pemandangan secara natural. Dan lensa ini mungkin juga tidak terlalu populer karena bukaannya tidak terlalu besar ya, seperti f1,2, f1,4 atau f2 ya. Ini 5,6. Tapi kalau teman-teman membutuhkan sebuah lensa untuk mendapatkan foto dengan ketajaman yang sangat tinggi, memiliki ruang tajam yang luas, seperti landscape fotografi, street fotografi, still life fotografi, food fotografi, product fotografi, maka lensa ini sebenarnya memiliki keuntungan yang cukup banyak. Ngomong-ngomong, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan lensa ini, hanya tersedia saat ini di Amazon.com. Kalau teman-teman mau, tinggal lihat di deskripsi di bawah, nanti ada linknya ke lensa ini, dan kemudian teman-teman bisa pesan dan akan diantarkan ke alamat kalian masing-masing. Demikianlah apa yang saya bisa sharing tentang lensa dari Astori ini. Mudah-mudahan membantu teman-teman yang sedang mencari lensa yang bagus dengan harga yang cukup terjangkau untuk kamera teman-teman. Nah, sampai jumpa lagi di review yang berikutnya. Bye-bye!